Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Muti dan juga para pengurus yang lain serta para hujjaj dan saudara-saudara. Syukur alhamdulillah di malam Rabu ini antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, masih melanjutkan tentang keutamaan berwudu ya. Jadi wudu itu sesuatu yang utama. Dia di samping merupakan syarat sahnya sholat ya. Bila mana orang berhadas kecil, maka supaya sah dia harus berwudu. Nah, ini masalah-masalah wudu tentang rukun-rukunnya udah saya bahas ya melalui ayat-ayat Al-Quran pada penjelasan yang lalu. Di samping ini wudu untuk dijadikan syarat sahnya sholat, di samping juga nanti wudu tanda bukti Nabi mengenal kita ya. Nanti ada hadis ya tentang bagaimana Nabi tahu tentang umatnya. Maka Nabi jelaskan itu, saya tahu tentang umatku apabila nanti di hari kiamat muka mereka terang benderang, bercahaya semuanya. Tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Pokoknya bekas-bekas wudu ini nanti ada hasilnya yaitu bercahaya. Dari situlah Nabi mengenali umatnya ya. Jadi saudara-saudara, tentang wudu itu sudah beberapa hadis yang telah saya sampaikan. Nah sekarang hadis selanjutnya ini, wa anhu qala, dan darinya dari Utsman bin Affan berkata beliau, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Kata Utsman, saya melihat Nabi berwudu ya. Misla wudu'i hadza, seperti wuduku yang tadi saya praktekkan. Jadi maksudnya ini saudara-saudara, Utsman bin Affan berwudu begitu. Setelah berwudu itu kan disaksikan banyak, di antaranya oleh para tabi'in lah istilahnya, yang enggak berjumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat. Mereka kan semangat untuk ya, mempelajari agama. Maka mereka banyak melihat perbuatan para sahabat Nabi. Di antaranya perbuatan Utsman bin Affan ketika berwudu. Setelah berwudu Utsman berkata, nah summa qala, kemudian Utsman berkata, man tawaddo'a hakadha, siapa-siapa yang berwudu sedemikian rupa. Maksudnya siapa-siapa yang berwudu sebagaimana yang saya contohkan tadi katanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunin dosa-dosa yang telah lalu. Begitu Utsman mengatakan, dan Utsman itu tahu dari Nabi Muhammad SAW bahwa di antara keutamaan wudu ini, di samping tadi supaya syarat sah sembahyang, di samping juga ini wudu semacam senjata bagi orang yang beriman, juga wudu saudara-saudara penghapus dosa ya, wudu juga penghapus dosa. Ini yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ini enggak semua dosa. Dosa kan macam-macam dalam agama, dibagi-bagi. Ada dosa manusia kepada Tuhannya. Ada dosa manusia ke manusia. Ada dosa besar. Ada dosa kecil. Nah, ini yang mana ini yang diampunin? Masih dosa kepada manusia, wah heboh kalau begitu. Habis mencuri, wudu aja udah diampunin. Besok curi lagi, paling kaya dia sendirian. Enggak juga saudara-saudara. Maka tuh para ulama membahas hadis ini.
diampunin dosa-dosanya, syaratnya dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia nggak bisa, harus minta maaf kepada manusia itu. Yang bisa dosa kepada Allah. Itu pun dosa kepada Allah kan macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Itu yang bisa yang kecil. Ya, misalnya nih berzina, berjudi, itu nggak bisa dimaafkan dengan berwudu. Jadi bagaimana caranya bertobat? Cara bertobat yang pernah saya bilang diperlukan 3 syarat. Yang pertama, berhenti dari dosanya. Ya, anggap dia berzina, berhenti dari berzina. Itu kan dosa kepada Allah itu. Kemudian di samping berhenti, nyesel banget kenapa berzina. Nah yang ketiga, niat enggak balik lagi. Bila mana 3 syarat ini terpenuhi, maka tobatnya sah secara agama. Ngikuti prosedur. Ya, bolehlah dikatakan taubatan nasuha begitu, karena ngikutin peraturan. Nah itu dosa besar. Kalau dosa kecil, yang selain dosa besar, misalnya ini yang paling gampang, memandang perempuan. Itu dosa kecil itu. Cuman kata para ulama, di antara yang kecil, ini paling gede itu. Yang kecil, ini paling gede itu. Dosa ngelihat cewek itu. Berat dah. Tapi diharapkan mudah-mudahan ketika dia berwudu, ya rontok itu dosa mate. Ya, kan waktu basuh muka kan di mata. Ketika dibasuh mukanya itu, mudah-mudahan rontok dosa mata berbarengan dengan rontok air itu ketika berwudu. Atau mungkin rontok dosanya di akhir rontoknya itu air yang terakhir yang jatuh setelah membasuh mukanya. Jadi begitu, saudara-saudara. Dosa kecil, dosa kepada Allah itu yang bisa dimaafkan dengan berwudu. Jadi kata Nabi nih yang dikutip, yang diulangi lagi oleh Utsman bin Affan, ucapan Nabi dibilang apa? Man tawaddo'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa-siapa yang berwudu tadi yang diajarkan oleh Utsman, maka diampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ketika dia pergi ke masjid, maka pahalanya tuh lain lagi tuh, pahala pergi ke masjid, pahala melangkah. Ya. Ketika di sembahyang, lain lagi pahalanya, pahala sholat berjamaah begitu. Nah, mengenai pahala sholat melangkah itu beda antara pergi ke langgar ke masjid dengan jalan kaki dengan pergi pakai motor. Ya, pakai motor beda lah, pahalanya beda. Banyakkan pahalanya pakai jalan kaki, saudara-saudara ya. Pakai motor gampangan, enakan. Ya. Saya pakai motor. Ya. Zaman dulu ada cerita itu, ada sahabat Nabi, rumahnya agak jauh begitu. Ada sahabat yang lain ngusul, coba lu beli keledai. Ya kan enak pergi ke masjid waktu malam, enak ya, nggak kesandung. Waktu siang nggak kepanasan kakinya, karena kan di atas keledai begitu. Apa dia bilang? Saya nggak mau katanya. Saya lebih seneng melangkah dengan kaki saya agar Allah catat tuh pahala langkah saya. Ini sahabat ame sahabat ibu dua yang ngomong. Cerita ini sampai ke telinga Nabi. Apa kata Nabi? Allah akan kumpulkan pahala melangkah kamu. Jadi dimenangin tuh yang jalan kaki. Dari sinilah kita bilang jalan kaki sama naik motor ya beda lah, kan begitu. Jadi dibilang wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah, adalah ya sholat berjamaahnya dengan sholat berjamaahnya pahalanya 27 kali lipat, pahala langkahnya ini berlipat-lipat. Ya, enggak diterangkan secara jumlahnya berapa. Kalau sembahyang berjamaah diterangkan itu, Mang. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah dibandingkan sendirian berjamaah lebih besar, yaitu 27 kali.
Nah ini yang jadi pertanyaan 27 kali ini, 27 apaan ini? Maka ada ulama menerangkan 27 kali sembahyang. Sembahyang sendirian dihitung satu sembahyang. Sembahyang berjamaah dihitung 27 sembahyang. Itu bedanya saudara-saudara ya. Maka di sini diterangkan wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah, dan adalah sholatnya dan langkahnya ke masjid adalah pahala tambahan. Pahala tambahan di samping pahala tadi berwudu. Karena kan tadi ceritanya ini Utsman menceritakan tentang wudu. Jadi Utsman berwudu dari awal sampai akhir, ada beberapa orang menyaksikan. Maka setelah itu Utsman berkata, ya, siapa-siapa yang berwudu semacam ini diampunin dosa-dosanya. Ntar kalau pergi ke masjid dan disembayang di sono, maka pergi ke masjid, sembayang di sono, pahalanya lain lagi, begitulah. Nggak dibedain dengan pahala berwudu. Jadi dibeda-bedain itu. Jadi banyaklah diketeng saudara-saudara ya. Pahala berwudu lain, pahala melangkah lain, pahala sembahyang berjamaah lain lagi ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi begitulah ya, kebesaran daripada berwudu dan melangkah ke musola atau ke masjid dan sembahyang di sana. Tapi yang jadi bahasan kita tentang berwudu begitu. Maka ini hadis kelima menceritakan tentang berwudu lagi ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'min, apabila berwudu seorang hamba muslim atau mukmin, faghsala wajhahu. Nabi terangkan nih yang rukun ini, faghsala wajhahu ya. Maka dia ketika membasuh mukanya, kharaja min wajihi, keluar dari mukanya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nadhara ilaiha ya, setiap kesalahan ia memandang ya dengan matanya itu, dengan dua matanya, nazara ilaiha bi ainaihi ma'al ma, keluar dosanya, rontok dosanya bersama rontoknya air ketika membasuh muka. Tadi kan saya bilang, ini mata saudara-saudara emang dia kalau belum melihat kayaknya belum puas begitu. Lebih-lebih itu ngelihat perempuan. Itu lebih-lebih. Ini laki-laki begitu memang, ini laki-laki. Ya untunglah ada wudu. Kalau nggak ada wudu repot itu. Maka yang nggak sembahyang, nggak wudu, kerjaannya tuh matanya melotot melulu. Iya, betul memang tuh memandang dosa kecil, lama kelamaan makin gede. Ya. Jadi saudara-saudara, wudu ini penting kalau begitu. Ya, kita tahu kadang-kadang mata kita ini nggak bisa direm. Emang disuruh rem memang. Allah itu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bilangin wahai Nabi Muhammad kepada orang mukmin supaya jaga mata. Kalimat yaghuddu itu yang saya tahu tuh artinya yaghuddu memejamkan. Tapi kan nggak mungkin orang jalan matanya merem, kesandung-sandung, bisa nabrak-nabrak. Maksudnya itu usahakanlah kayak orang merem, maksudnya usahakan jaga benar-benar. Tapi kadang-kadang saya bilang mata begitu sih, dia nggak bakalan puas kayaknya kecuali dia ngelihat lah, Allah. Ya dosa mata. Ya untung ada wudu itu. Ya, untung ada wudu ya. Jadi dengan wudu maka ketika membasuh muka ya, di muka itu ada mata ya, maka dosa mata berjatuhan bersama jatuhnya air itu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma, atau dosanya jatuh di air terakhir basuhan muka. Ada dua hadis tuh yang dijelaskan. Jadi itu dosa bisa jatuh dosanya, hilang dosanya bersama air yang keluar. Ketika membasuh ya muka, air kan turun, jatuh.
maka jatuh pula dosanya, basuh lagi, terus begitu. Tapi ada nih yang lain lagi, hadisnya mengatakan au ma'a akhiri qatril ma, atau dosanya itu jatuh bersama air yang terakhir, ya. Kemudian fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja kullu khati'atin, maka keluarlah setiap dosa, karena batasatha yadahu, yang dikerjakan oleh tangannya. Mungkin ini tangan ngusap-ngusap apa tuh saya nggak tahu ini. Aduh, berat memang. Ya. Itu diharapkan ya rontok dosa tangan. Ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma. Rontok itu dosa bersama basuhan air untuk tangan atau air yang terakhir ketika membasuh tangan. Kemudian begitu juga nih, tadi muka, di situ ada anggota diantaranya mata. Kedua tangan, ketiga ini fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah dosa-dosa dari kaki katanya. Masatha rijlahu ma'al ma, yang kakinya berjalan ya menuju tempat maksiat. Kakinya berjalan menuju tempat maksiat. Dan maksiat ini bukan maksiat dosa besar, ya, maka rontoklah dosa kaki bersama rontoknya air ketika membasuh kaki, atau air yang terakhir ketika membasuh kaki, au ma'a akhiri qatril ma, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga orang ini keluar dosanya bersih katanya. Keluar dosanya dalam keadaan bersih ya ketika selesai berwudu. Ini gambaran bagi orang yang berwudu. Ya pasti wudunya dibagusin. Ya, nggak bisa wudunya sembarangan. Wudu yang bagus itulah wudu yang bisa menghapus dosa. Wudu dikatakan bagus ya rukunnya dikerjakan, yang sunat-sunat dikerjain juga. Ya. Ya seperti cuci tangan dulu, kalau perlu ya gosok gigi, ya ntar ke kumur, masukin air ke hidung, baru dah begitu sambil niat membasuh muka. Kemudian nanti giliran kepala kalau bisa ini usap semuanya. Ya, mungkin agak repot itu kalau kepala ya. Kalau kuping sih gampang lah, ya, mengusap kuping itu memang sunat kan. Nah ada yang sunat-sunat yang saya bilang ketika membasuh muka luaskan basuhannya, nggak pas batasan muka aja. Ini kan yang pernah saya bilang, muka itu batasannya kalau melebar dari ini yang kecil ini ya nggak, ya kalau batas kuping ya kelewatan, itu yang bagus malah. Cuman nih yang rukun, yang pokok ini dari yang bendilan yang kecil ini, itulah batas lebar muka. Kalau batas naik turun ini atas ke bawah, itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke tulang janggut begitu. Nah waktu basuh muka luasin sampai ke kuping-kuping, sampai ke atas kalau perlu, sampai ke bawah. Jadi itu luas banget udah tuh. Nah itu sunatnya itu. Ya, giliran tangan enggak pas-pasan sekitar sikut, diterusin ya, sampai namanya lengan apa begitu ya. Basuh kaki begitu juga, enggak pas-pasan sekitar mata kaki, naikin ya, bisa setengah betis, bisa sampai sikut ini ya, dengkul sampai dengkul ya. Jadi itulah saudara-saudara cara untuk membaguskan wudu ya. Nanti diterangkan lagi habis wudu ya berdoa ya, berdua kalimat syahadat, berdoa dah Allahumma ij'alni minat tawabin itu. Jadi kesimpulannya usahakan supaya wudu itu bisa berguna banyak, bisa mengangkat hadas kecil. Kalau yang fardu doang mengangkat hadas kecil, cuman kan nggak sempurna, yang sunat-sunat nggak dikerjakan. Nah kita pengen biar keseluruhan, yang fardu dikerjakan, yang sunat dikerjakan, biar jadi bagus, sehingga faedahnya bermacam-macam, mengangkat hadas kecil, mengangkat yaitu dosanya terangkat, mudah-mudahan kan begitu. Jadi juga semacam senjatanya dengan berwudu itu
supaya nanti di hari kiamat cahayanya terang benderang, bercahaya anggota-anggotanya. Nah, itu manfaat dari wudhu bila mana dikerjakan dengan benar ya. Kemudian di nomor 6 ini yang saya katakan tadi, bahwa Nabi itu nanti kenalin umatnya dengan bekas wudhu mereka, karena bekas wudhu mereka menimbulkan cahaya. Nanti kenalin tuh, Nabi kenalin mana umatnya, mana yang bukan itu. Nah, ini hadisnya nih. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata, diberi cerita ini bahwasanya Nabi katanya atal maqbarah, Nabi mengunjungi kuburan, ziarah kubur, maka Nabi doain. Doanya apa itu? Assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Ada assalamualaikum ya ahlad diyar ya, itu macam-macam lah doanya bentuknya, tapi maksudnya sama. Jadi Nabi mendoakan selamat atas kamu, selamat atas kamu wahai penduduk kuburan ya. Di sini daro qaumim mu'minin, selamat atas kamu wahai rumah orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau gitu rumah kita nanti ini yang bagus ya itu doang dah, yang cuman beberapa meter. Nah, jadi tipe 2 meter apa begitu. Kan ada rumah tipe 30 meter, tipe 40, tipe 60. Tapi nanti yang pasti dia akan masuk ya begitulah, tipe 2 kali itu. Jadi Nabi mengatakan begitu. Jadi selamat atas kamu wahai orang-orang yang beriman yang sudah di rumah kuburan itu ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kamu. Ya menyusul udah mau kemana lari? Siapa yang nggak nyusul? Nggak bisa itu. Siapa yang nggak mati? Nggak ada saudara-saudara. Semuanya mati. Cuman kan siapa yang duluan, siapa yang belakangan itu nggak tahu itu. Kalau kata Zainuddin bisa jadi hadirin duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan hadirin duluan. Bolak-balik jadinya. Ya udahlah. Nggak ada yang tahu pokoknya. Yang penting semuanya bakalan menyusul. Tidak bisa tidak ya. Nah ketika itu setelah Nabi berdoa, Nabi mengucap kata-kata yang didengar oleh sahabatnya. Apa kata beliau? Wadidtu anna qad ra'aina ikhwanana. Saya kepengen banget nih kata Nabi ketemu dengan saudara-saudara saya pada waktu masih hidup. Ya nggak bisa memang. Nabi pengen ketemu dengan saudaranya. Maksudnya ini saudaranya orang Islam yang belum pernah ketemu dengan Nabi. Ya, Nabi pengen ketemu dengan saudara-saudaranya di masa hidup. Ya, nah sahabat bingung. Apa kata sahabat nih? Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasul? Ya. Kenapa kok engkau pengen ketemu dengan saudara dalam kehidupan dunia ini? Loh kami kan saudara. Begitu. Berarti kan kami dan kamu udah sering ketemu. Ini bagaimana nih omongan engkau wahai Rasul? Nabi menjawab, qala antum ashabi. Kamu sahabatku. Kalau sahabat lebih tinggi. Saudara juga, sahabat juga itu lebih tinggi dia. Nah, jadi kamu wahai sahabatku adalah sahabatku, antum ashabi. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara kita adalah orang-orang yang belum datang sekarang. Saudara kita adalah orang-orang yang sekarang belum datang begitu. Jadi kapan datangnya ya nantilah. Ya mungkin di dunia nggak ketemu, di akhirat nanti ketemu. Karena kan di dunia ada kematian. Setelah Nabi sahabat meninggal, baru dah datang orang-orang yang memang nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah ketemu dengan sahabat begitu. Mereka dijulukin saudara-saudara Nabi begitu. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Wahai Rasul, bagaimana kamu bisa tahu? Ya, bagaimana kamu bisa tahu orang yang belum datang dari umat engkau? Nah, orangnya belum datang.
Bagaimana cara taunya tuh? Ini umat engkau, itu bukan. Nabi menjawab, qala ara'aita law anna rajulan lahu khailun. Bagaimana pendapat kamu, katanya, seandainya ada seorang laki-laki punya kuda, ghurrun muhajjalatun, ini kuda mukanya putih, tangannya, kaki depan, kaki belakang putih juga begitu. Ya, sedangkan anggota yang lain nih tubuhnya agak gelap, warna gelap begitu. Kalau di jalan tuh kuda keren banget kali. Ya, jadi tubuh yang lain warnanya gelap, sedangkan mukanya putih, kaki depan putih, kaki belakang putih. Nah, jadi itu kuda kalau tubuhnya itu warnanya gelap, muka dan kaki depan belakang warnanya putih, itu kalau jalan juga lep begitu. Gaya banget udah, gagah dan gaya itu. Nah, Nabi tadi gambarkan begitu, ada seseorang punya kuda, ya, mukanya tadi putih warnanya, kakinya depan belakang putih. Ini kuda berada baina zohrai khailin. Kuda ini berada di antara kuda-kuda duhmin yang semuanya hitam. Tubuhnya hitam, mukanya hitam, kakinya hitam. Ini doang nih kuda kita lain. Duhnin, buhmin, jadi hitam banget begitu. Ala ya'rifu khailahu, apakah itu pemilik kuda, kenalin kudanya yang mukanya putih, ya, kaki depan dan belakang putih? Qalu bala ya Rasulullah. Kata sahabat, sudah tentu wahai Nabi, pasti orang itu mengenali kudanya, ya, apalagi kudanya lain banget dari yang lain, ya, mukanya, kakinya, depan belakang putih warnanya begitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, begitulah saya kenalin umatku. Di antara umat-umat yang lain, nanti umatku saya kenalin. Mukanya pada putih, kakinya putih begitu. Wa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti datang dalam keadaan mukanya berwarna putih, berterang cahaya begitu. Begitu juga kakinya. Minal wudu, dari bekas wudu. Timbul pertanyaan, kalau gitu nggak boleh dong bekas wudu digosok. Oh, nggak apa-apa lah. Memang sih sebaiknya bekas wudu jangan digosok. Itu ulama dulu menganjurkan. Ya, ulama dulu menganjurkan kalau bekas wudu jangan digosok, biarin aja. Cuman kan tergantung orang juga, ada yang nggak betah begitu. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa digosok. Toh yang penting kan tadi dia udah wudu. Ya, yang penting dia udah wudu begitu. Masalah bekas air wudunya, ya itu nggak pokok lah, ya nggak pokok. Walaupun kalau ada ya bagus begitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting wudunya ada begitu ya. Jadi dikatakan oleh Nabi, mereka itu nanti datang dengan cahaya pada muka dan kaki dan tangan. Wa ana faratuhum ilal haud. Sedangkan Nabi udah datang nungguin duluan di telaga Kausar. Jadi umatnya nanti kelihatan tuh tanda-tanda umat beliau. Dan Nabi pun nanti menyiapkan, ya, beliau sudah ada duluan di telaga Kausar. Nanti umatnya, ya, akan minum dari telaga Kausar yang disebut inna a'tainakal kautsar itu. Sungguhnya kami memberikan kepada kamu telaga Kausar. Itu digambarkan telaga Kausar, katanya orang-orang Islam akan minum dari situ, setelah minum nggak haus lagi. Abadan, katanya, selama-lamanya nggak haus lagi. La yazma'u ba'daha abadan. Nggak bakalan haus lagi setelah minum air Kautsar. Ada yang bilang ini air Kautsar di mana posisinya nih? Ada yang bilang setelah mereka bangun dari alam kubur haus begitu. Ada yang bilang enggak, setelah berjembat. Setelah berjembat, lulus, minum telaga Kausar. Gitu. Dan dia nggak haus lagi. Tapi entar di akhirat ada minuman lagi. Ada minuman keras, tapi nggak keras dia. Khamar namanya ya, minuman khamar, minuman susu. Ada tasnim, wa mizajuhu min tasnim, ada tasnim itu namanya. Ya. Ada rohik itu nama-nama minuman.
Kayak zaman sekarang kan macam-macam minuman, ada Fanta, ada ini, ada Coca-Cola, ada kopi, ada teh, minuman. Nanti di sorga juga macam-macam. Loh, tadi kan udah minum dari telaga Kausar. Udah nggak haus nih, minum lagi bagaimana? Oh, minum lagi di sorga, minum asik-asik, begitu dah bahasanya. Serudut, berhenti-berhenti masih glok, itu sih minum haus tuh. Ini minum serudut-serudut ini, kayak kita minum kopi. Iya, minum santai, nikmatin. Iya, minum Coca-Cola kan begitu. Nikmatin, nggak glok, itu sih haus tuh, air putih aja. Jadi orang yang di sorga udah nggak kehausan. Kenapa mereka dikasih minuman lagi? Untuk bersedap, menikmati minuman yang Allah sediakan bermacam-macam namanya. Nah, Nabi nanti udah nungguin tuh di telaga Kausar. Umatnya datang dan Nabi kenalin tuh umatnya. Begitulah saudara-saudara, bekas wudhu yang dikerjakan oleh seorang muslim nanti akan bercahaya ya, anggota-anggota tubuhnya di akhirat. Masih juga tentang berwudu, belum selesai ini. Hadis nomor 7, hadis nomor 7, wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukin kamu kerjaan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Saudara, Nabi itu pengen banget umatnya itu di sorga paling bagus. Maka Nabi beritahu tuh amalan-amalan apa yang banyak pahalanya begitu. Karena Nabi pengen tuh umatnya di sorga paling bagus. Ya, kan sorga kan nanti banyak begitu ya. Jadi nanti umatnya ya sesuai dengan perbuatannya. Nabi ingin tuh supaya umatnya nanti pahalanya banyak, menempati sorga yang paling bagus. Nah, di antaranya itu Nabi tunjukkan di sini. Nah, jadi maukah aku tunjukkan kamu perbuatan yang menghapus dosa dan mengangkat kedudukan di sorga? Qalu bala ya Rasulullah. Kata sahabat, sudah tentu wahai Rasul. Nabi jawab tuh, qala isbaghul wudu alal makarih. Ya. Menyempurnakan wudu ketika kita lagi dalam keadaan nggak enak, nggak seneng begitu. Dalam keadaan kita benci. Seperti ulama contohin musim dingin. Tapi di kita walaupun musim hujan juga nggak begitu dingin banget. Di daerah Arab misalnya kalau musim dingin bukan main dah para hadirin dah. Dingin banget begitu. Sehingga kalau dingin banget orang wudunya terburu-buru. Ya. Nah, Nabi bilang tetap walaupun dingin wudunya sempurna begitu. Jadi jangan terburu-buru, rapiin serapi-rapinya. Nah, itulah yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat tentunya. Isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan kita benci, seperti dalam keadaan sangat dingin. Nah, yang kedua ini, kerjaan yang kedua yang Nabi tunjukin, yang memperbanyak pahala, menghapus dosa, mengangkat derajat, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Termasuk masjid langgar, nggak beda lah. Cuman kan di kita tuh ada namanya masjid jami, masjid yang menghimpun untuk Jumatan. Ada musola atau langgar. Itu juga masjid juga, tempat sujud. Kata-kata masjid tempat sujud artinya begitu. Jadi sama aja lah, sering datang ke masjid, sering datang ke langgar, entah itu sembahyang berjamaah ataupun pengajian. Nah, itulah katanya di antara yang banyak bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ada lagi nih yang ketiga Nabi bilangin, wantizarus shalah ba'das shalah, bazalikumur ribat, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang. Kayak kita ini sekarang habis maghrib ya sembahyang, kemudian nungguin sembahyang isya, tapi diisi dengan pengajian. Wah, semuanya dapat udah tuh ya, mengisi pengajian dapat pahalanya,
dan sembahyang Isya dapat pahala menunggu sembahyang. Itu memang cakep banget emang. Ya mungkin yang dekat antara maghrib dan Isya yang dekat itu. Kalau yang lain agak jauh-jauh para hadirin. Ada ulama yang memahami begini, pengertian menunggu sholat setelah sholat, ya nggak mesti orangnya jedok di masjid atau dilanggar. Jadi bagaimana? Yang penting hatinya tuh udah gantung begitu. Kapan orang azan lohor datang, kapan orang azan asar datang, kapan maghrib datang. Nah antara waktu-waktu itu dia sibuk, entah itu dia jualan, entah itu dia kerja. Cuman pas banget waktu datang, itu hampir sama lah menunggu sembahyang setelah sembahyang. Walaupun banyak ulama artiin menunggu sembahyang setelah sembahyang ya kayak nungguin Isya setelah maghrib begitu. Fazalikumur ribat, itulah katanya seperti orang berada di tapal batas. Ya, zaman dulu kan, zaman sekarang juga begitu, perbatasan tapal batas. Itu dijaga oleh militer supaya nggak ada penyusupan dari musuh. Maka pahala menjaga di tapal batas, di perbatasan, pahalanya sama dengan berperang. Sama dengan berperang. Nah ini pun didapat pahalanya dengan tadi itu, seperti wudhu di waktu ya musim dingin, atau memperbanyak melangkah ke masjid, atau menunggu sholat setelah sholat. Jadi itu pahalanya begitu besar, hampir menyamai seperti orang yang berperang, seperti orang yang berada di perbatasan untuk melindungi negara dari penyusupan musuh ya. Begitu saudara-saudara. Hadis rawahu Muslim. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapa dan guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.